udah ngobrol banyak ya. Setelah yang tadi aku bilang, aku tuh lagi research kenapa di Indonesia ini yang membeli asuransi secara bayar pribadi itu baru 8%. Ya. Saya sudah 13 tahun di sini, kenaikannya tuh cuma 1%. Dulu waktu saya join itu 7%, sekarang 8%. Hal itulah yang membuat saya pengen sekali riset ke kamu. Kenapa sampai hari ini kamu nggak beli asuransi? Boleh ya saya sharing? Ya. Mbak Ami, kita kerja, ya, kita kerja atau usaha, tujuannya setuju ya memperoleh penghasilan. Setuju ya? Kenapa sih? Karena kita punya biaya hidup, setuju ya? Setuju. Ya, punya biaya hidup. Ada nggak Mbak Ami yang disisihkan? Ada ya? Untuk apa Mbak? Kenapa kerja, cari penghasilan, terus ada sebagian disisihkan untuk apa? Masa depan. Masa depan tuh untuk apa? Ada pendidikan anak. Ya, karena masih punya anak ya? Iya. Dana pendidikan. Betul ya? Nyiapin nggak sih untuk hari tua? Ada pensiun. Setuju ya? Dana hari tua. Gitu ya. Apalagi Mbak? Buat haji. Apa? Buat naik haji. Naik buat haji, jalan. oke, buat haji, traveling gitu ya. Traveling dan lain-lain gitu ya. Ya. Dana darurat setuju nggak? Setuju. Dana darurat juga ya. Dan lain-lain ya. Setuju nggak sih ini semua bisa kita kategorikan sebagai impian hidup setiap orang pengen banget tercapai? Betul ya? Setuju. Setuju ya? Makanya kerja ya. Iya. Kalau udah nggak punya impian ngapain kerja? Enggak tuh, ya kan? Nah, oke, saya mau sharing nih, Mbak Ami ya. Ada bapak, namanya Bapak Luki, ya, usianya 35 tahun, dia tidak merokok, dia punya anak, punya istri, sayang banget sama keluarganya, dia punya biaya hidup itu 10 juta per bulan, ya, hemat orangnya, ya. Dia punya yang diinvestasikan nih, yang disisihkan. Dia rencana sekarang pengen 30 juta per tahun. Oke. Ya, dia pengen invest 2,5 juta per bulan atau 30 juta per tahun. Ya. Cuman Pak Luki itu sukanya investnya di bank. Menurut Pak Luki kalau di bank tuh enak aja gitu loh, dah. Gua kalau butuh tinggal tarik pakai ATM gitu. Gampang gitu. Jadi tahun pertama dia invest 30 juta. Tahun kedua dia invest 30 juta. Tahun ketiga dia invest lagi 30 juta. Tahun keempat dia invest lagi 30 juta. Tahun kelima kena musibah. Pak Luki meninggal. Mana ada yang tahu umur? Meninggal dunia nih. Kalau kondisinya begini, tadi kan dia punya anak, punya istri. Tadi dia punya uang nih di bank, udah terkumpul berapa nih? 120 juta ya? Plus bunga lah gitu ya, nggak tahu lah berapa gitu ya, 120 jutaan. Tadi dia punya biaya hidup berapa? 10 juta. 10 juta per bulan. Di tahun kelima, kira-kira biaya hidupnya bisa nggak nih dari 120 juta? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini untuk biaya hidup tahun kelima. Oke? Biaya hidup tahun ke-6 gimana? Bisa. Hah? Udah kan Udah habis. Udah habis. Ya kan? Ini untuk 1 tahun kan? Bukan 12 ya. Iya kan ini 120 juta bagi 10 juta. Ya kan? Berarti cuma untuk 1 tahun. 1 tahun. Oke? Ya. Tahun ke-6 gimana biaya hidupnya? Oke, 2 aset ya. Terus dia tinggal di mana? Ngontrak. Ya ampun, dari tadi punya rumah, ngontrak. Ya. Sekolah anak-anaknya gimana? Udah negeri. Ya, pindah ya, sekolah anak turun nih. Berarti standar hidup turun ya. Kalau kondisinya kayak begini, kira-kira bagaimana dengan impian hidupnya? Tercapai nggak? Enggak. Oke. Artinya kalau dia cuma naruh di bank nih, si Luki, impian hidupnya itu nggak tercapai. Ya, kalau dia cuma naruh di bank. Nah, yang aku mau sharingkan ke kamu, Mbak Ami,
di kantor tuh ada rekeningnya namanya ini, rekening PCS, Pro Cinta Syariah, ya. Tahun pertama sama, dia invest 30 juta. Tahun kedua dia invest lagi 30 juta. Tahun ketiga dia invest lagi 30 juta. Tahun keempat dia invest lagi 30 juta. Tahun kelima Pak Luki meninggal dunia. Nah, dia setor baru 120 juta. Oke? Tapi karena Pak Luki investnya di PCS, si PCS langsung transfer ke keluarganya 3 miliar. Bagaimana biaya hidupnya? Aman. Tadi kan 10 juta ya per bulan. Oke deh, saya sarankan ke Pak Luki, gimana ke istrinya Pak Luki, gimana 3 miliarnya kita taruh deposito aja, gimana? Betul. Masukin deposito. Deposito ya. 3M dibagi apa dikali? Dikali ya? 3M dikali 4% ya? 4% lah. 120 juta, oke? Sampai. Per tahun. So, Pak Luki udah nggak ada nih, udah meninggal. Tapi income-nya ada terus loh untuk bayar biaya hidup 120 juta. Ya nggak? Artinya biaya hidup aman dong. Aman, ya kan? Biaya hidup aman karena ada ini. Oke. Impiannya gimana? Tadi dia punya pengen untuk pendidikan anak untuk kuliah. Masih ada 3M loh. 3M mau diambil kapan? Pas kuliah. Misal ternyata anaknya dapat beasiswa, nggak perlu diambil. Nah, buat pensiun bisa istrinya. Buat nikahin anak juga bisa. So, aku mau tanya Mbak Ami, kalau ada rekening PCS seperti ini, ngebantu nggak keluarga Pak Ali kalau tiba-tiba kena musibah meninggal dunia? Kalau ngebantu Pak Ali, ngebantu Pak Luki, bantu nggak untuk kamu dan sekeluarga? Bisa bantu. Kamu mau siapkan berapa miliar untuk rekening sebagus ini? Ini teman-teman. Enak nggak? Ini flashback banget, aku pakai aku juga. Mati. Kalau hidup gimana? Oke. Ini skenario kedua baik-baik aja. Tahun pertama dia invest 30 juta. Tahun kedua dia invest 30 juta. Sampai dengan tahun ke-10 ya. 10 begini nggak sih? Iya. Iya. X doang. X doang ya, sorry. Nah, 30 juta. Artinya total yang dia setor adalah 300 juta, oke? Alhamdulillah. Pak Luki umur panjang, ya kan? Tadi Pak Luki kan usianya 35 kan? Di usia 55 umur panjang. Maka Pak Luki ditransfer sama Prudential 300 juta dikembalikan 100% plus hibah 10%. Kalau hidup, saya sih pengen hidup aja. Nggak apa-apa dong. Terus saya tanyanya, kok nggak ada returnnya? Namanya syariah. Kalau syariah apa butuh busana? Ini kan syariah. Saya mau bersedekah. Ini si Pro Cinta Syariah berterima kasih nih kepada orang-orang yang sehat yang sudah komit berkontribusi selama 10 tahun. Oke, karena kamu umur panjang, saya kasih hadiah. Saya kembalikan semua 300 juta plus saya kasih tambah hibah 10%. Kalau ada rekening sebagus ini, kamu mau buat berapa pertanggungannya? Udah, simple.